Ya, perkenalkan nama saya saya Fatih Junrain, NPM 2023 4350 1432, ya kelas RN. Sini saya akan menjelaskan tentang materi yang diberikan itu mini project penambangan data. Oke, langsung aja kita mulai aja. Ya ini tar aja belakang. Pertama-tama itu ya kita mencari ini dulu apa data. Oke, dataset kita dari Kaggle. Oke. Nah, karena materi yang diminta itu adalah tentang penambangan data, cari dataset misalkan tentang klasifikasi kayak gitu. Terus data mining dan segala lainnya. Kayak gitu. Oke, karena sini saya udah punya inian, kalian tinggal cari aja nih sini. Tuh, misalkan data apa? Tuh, misalkan data student, tuh student performance dataset, misalkan kayak gini. Nah, di sini kita cari nih, oke. Kalau udah kayak gini kan, nah ini udah ada bantuan codingannya gitu ya. Datanya itu biasanya ada di bawah. Kalau ada berarti di data ini udah data jadi. Oke, berarti ini udah jadi. Jadi kalian nyarinya kayak gimana contohnya ya? Seperti ini data jadi juga. Bentar, cari dulu yang belum ada ini. Oke, biar bisa kita download guys. Gitu bisa kita download ininya. Data apa aja gitu ya? Enggak, dari sini ini. Kita ke data hub, kan kita pilih dataset, kan? Terus kita cari misalkan nih, kan klasifikasi. Nah, coba ini kita lihat. Nah, kayak gini. Nah, ini kita download. Data ini kita download. Kalau udah download, nah kita masuk ke Google Colab. Tuh. Nah, kita masuk ke Google Colab. Dan karena saya ini dengan data yang berbeda, nah, data saya ini tuh tentang ini. Sabar, butuh koneksi dulu. Koneksi, terganti koneksinya dulu. Hotspot saya aja. Oke. Nah, ada koneksi. Sabar, ini lagi menunggu dulu. Nah, kita udah muncul kayak gini, kita klik kanan, bagian file ini kita upload. Oke, kita upload itu, kita cari data kita. Yang tadi kita download itu, karena saya berbeda ya, misalkan nih kalau ini saya download student performance.csv. Nah, ingat teman-teman, pokoknya itu soal belakangnya itu file itu namanya CSV. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, ini sekarang kan saya udah mengerjakan, oke. Terus saya kasih penjelasan aja terkait apa yang saya codingin. Nah, di bagian yang paling atas ini nama saya kan, NPM, nama-nama. Ini ada import pandas std, import nampias np, terus ada import matplotlib.pyplot asplt, import seaborn SNS from skdon model selection dan lain-lain tuh sampai bawah. Nah, ini itu untuk memanggil semua pustaka atau library Python yang diperlukan dalam project, tuh kan. Nah, pandas dan NumPy ini itu untuk memuat, memanipulasi dan mengolah data dalam bentuk
table, dan array matematika. Nah, kalau Matplotlib ini, Matplotlib dan Seaborn itu untuk membuat grafik dan visualisasi data. Nah, kalau yang dari from Scholar ini sampai bawah, ya kan, sampai akhirnya convolution matrix, itu tuh library machine learning untuk membagi data, ya kan. Nah, train, test, split. Nah, ini nih menormalisasi data nih, standar scalar nih menormalisasi data menggunakan algoritma K-nearest, neighbors, atau yang ini nih. Itu serta mengevaluasi hasil model. Ini nih, klasifikasi report, akurasi skor, sama confusion matrix. Oke. Terus yang kedua ini kita run dulu, oke. Kita tunggu. Nah, kalau udah ada tanda checklist kayak gini, berarti dengan ini nggak ada yang salah. Gitu. Nah, kita masuk bagian yang kedua nih. Dev sama dengan pd.readcsp. Nah, ini nih untuk kita memanggil file kita tadi yang udah kita masukin dalam file ini, teman-teman. Yang ini. Tuh. Nah, kalau yang ini kita itu print data pertama atau menampilkan 5 data pertama. Oke. Kan 5 baris teratas data nih, yang ini 5 baris pertama data, sedangkan yang yang ini dfshape itu total baris dan kolom yang ada pada dataset nih. Nah, contohnya kayak gini, teman-teman. Oke. Nah, ini 5 data pertama, 0, 1, 2, 3, 4. Nilai Johnson nih. Nah, ini isi dari file, teman-teman nih. Isi dari file yang kalian punya atau yang saya bikin nih. Saya punya. Nah, oke. Nah, kita lanjut lagi nih, teman-teman. Kalau ini udah berhasil berarti udah aman. Nah, ini ukuran datasetnya itu sekitar 1000 baris dan 21 kolom. Nah, ini yang ketiga nih, baris yang ketiga ini itu penentuan variabel, ya kan? Variabel X dan variabel Y. Nah, variabel X ini itu variabel independen atau fitur, dan variabel yang Y ini itu dependen atau target kita. Tuh, targetnya ini berarti kita nilai nih di sini, codingan saya ini nilai. Ini fiturnya ini ada apa aja? Ada study hours per day, sleep hours per day, dan yang terusnya. Oke. Terus yang blok, nah ini kita testin dulu ya. Nah, ini berhasil, teman-teman. Ya nggak bakal muncul apa-apa. Karena logikanya nanti. Tuh. Terus yang ini, teman-teman. Yang 4 xtrain, xtest, terus ytrain, ytest, sedangkan train test split, x, y, test size 0,2, random stand itu sama dengan 42. Nah, itu tuh data ini tuh dibagi menjadi 2 bagian. Akan train test split yang ini, teman-teman. Dengan rasio 80% untuk data latih xtrain dan 20% untuk data uji xtest. Random state sama dengan 42 itu untuk memastikan hasil pembagian data tetap konsisten setiap kali dijalankan. Saran keberhasil. Terus, nah karena algoritma Fine ini berbasis pengukuran jarak Euclidean, kan, fitur dengan angka besar ini bisa mendominasi fitur berangka kecil. Oleh karena itu, ya kita menggunakan standar scalar untuk mengubah skala semua fitur agar memiliki rata-rata 0 varian 1. Nah, itu, teman-teman. Nah, yang ini nih penjelasan atas scalar ini. Oke, sekarang berhasil. Terus nah, pada bagian ini nih, nah, ini bagian-bagian yang sebetulnya harus teliti, teman-teman, karena bahasa Python itu beda sedikit spasi aja berpengaruh. Nih, nah, kita menjelaskan dulu ya. Nah, ini nih visualisasi ini distribusi kelas, kan? Ini menampilkan nih, yang ini menampilkan diagram batang nih. Batang untuk melihat seberapa seimbang atau banyaknya jumlah siswa di setiap kategori grade. Nah, grade itu kan nilai ya. Kayak gitu nilai. Ntar kita bakal lihat kayak gimana hasilnya.
Terus yang kedua ini, ya kan, visualisasi awal matriks nih. Ini awal matriks kebingungan atau confusion matrix. Ini untuk melihat kecocokan prediksi model nih terhadap data aktual, terhadap data yang kita masukin tadi. Gitu. Nah, grafik ketiga yang ini. Oke. Aduh, average score. Nah, ini nih untuk menggunakan diagram panas atau heat map ya untuk melihat korelasi atau seberapa kuat pengaruh faktor-faktor seperti jam belajar atau tingkat kehadiran gitu terhadap skor rata-rata siswa. Oke, kita run. Nah, kan ada yang salah ini. Kan? Ada yang salah, nggak apa-apa, teman-teman. Nah, ini bagian kedua nggak? Kalau misalkan kita bingung nih, teman-teman, kita bingung nih, kita explain error aja. Nah, karena ini akan dibantu oleh Gemini kalau misalkan teman-teman bingung. Tuh. Kalau misalkan teman-teman nggak pada bingung, tuh nggak apa-apa, diubah sedikit. Karena ini agak sedikit rumit untuk pemula. Saya ngajarin cara cepatnya aja. Nah, kan? Karena ini salah, nah ini udah muncul kayak gini teman-teman ya. Kita accept aja ya, accept and run. Oke. Nah, dia otomatisnya akan membetulkan codingan kita yang salah teman-teman. Nah, kalau kita udah berhasil kayak gini teman-teman. Nah, ini hasil akhiran nih teman-teman. Ya kan? Ada distribusi kelas, confusion matrix, sama koreksi faktor. Oke. Ya kan? Nah, pada bagian yang sini, kan? Salah. Nah, pada bagian yang ini, ini melakukan perulangan atau looping dari nilai K sama dengan 1 sampai K sama dengan 15. Ini teman-teman nih. Perulangan. Oke. Nah, untuk melatih model KN secara bergantian, nah, di setiap iterasi ini program menghitung seberapa banyak prediksi yang salah, error rate. Kan? Lalu menyimpannya itu dalam list. Hasilnya itu diplot, kan? Dalam berbentuk garis putus-putus untuk mencari nilai K yang menghasilkan tingkat error paling rendah. Kita coba run teman-teman. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini memunculkan nilai K. Tingkat error yang paling rendah. Oke. Ya, ini cuman ini aja. Cuman model KNN doang. Kita model KNN itu Connect Box Classifier. Oh, ini berarti ini biasa aja teman-teman. Aduh. Nah, bagian ini teman-teman ini blok codingan terakhir ini menghasilkan visualisasi evaluasi performa klasifikasi berupa conversion metric akhir. Nah, lalu matrix ini kita ini penonton personal kan. Ini kita bakal bisa melihat berapa banyak siswa yang diprediksi dengan benar. Tuh, dan kelas mana aja yang sering salah diprediksi oleh model. Coba jalankan ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk nilai. Nah, ini teman-teman kurang lebih kayak gini. Oke. Nah, mungkin segitu aja teman-teman yang dari saya karena saya juga masih pemula. Bila ada kesalahan atau cara yang kurang berkenan gitu, ya mohon dimaafkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.